Halo para pendengar setia cerita singkat Indonesia. Siapkan hati dan imajinasi kalian untuk kembali menyusuri kisah legenda dari tanah Nusantara yang penuh misteri, pengorbanan, dan air mata. Kali ini kita akan menuju pedalaman Kalimantan. Ke sebuah masa ketika hutan masih begitu lebat, sungai-sungai belum memiliki nama, dan manusia hidup berdampingan dengan roh alam. Di sanalah lahir sebuah legenda tentang dua putri kerajaan yang harus menghadapi takdir paling menyedihkan demi menyelamatkan seluruh negeri dari kehancuran. Konon, dari air mata merekalah lahir sungai terbesar di Kalimantan, Sungai Kapuas. Sebuah kisah tentang cinta kepada rakyat, pengorbanan suci, dan warisan yang terus hidup hingga hari ini. Inilah legenda air mata dua putri asal-usul Sungai Kapuas. Cerita ini hanya mitos yang pernah beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak untuk dipercaya, ini hanya sebuah cerita. Pada masa ketika hutan Kalimantan masih begitu lebat hingga cahaya matahari sulit menembus dasar rimba, berdirilah sebuah kerajaan tua di tepian dataran tinggi pedalaman. Kerajaan itu bernama Pusaka Nan Sarun, sebuah negeri yang dikelilingi sungai-sungai kecil, rawa, dan pohon-pohon raksasa yang menjulang ke langit. Masyarakat kerajaan hidup berdampingan dengan alam. Mereka percaya bahwa setiap pohon memiliki roh penjaga, setiap sungai memiliki penunggu, dan setiap hembusan angin membawa pesan dari leluhur. Kehidupan mereka bergantung pada hutan yang memberi kayu, buah, hewan buruan, dan air yang tak pernah kering. Raja yang memimpin kerajaan bernama Maharaja Bayu Jagat. Ia dikenal sebagai penguasa bijaksana yang disegani seluruh wilayah pedalaman. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya keras seperti batu gunung, namun hatinya lembut terhadap rakyatnya. Di sampingnya berdiri Permaisuri Ratna Bulan, perempuan anggun yang dipercaya memiliki hubungan spiritual dengan alam. Konon, saat ia berjalan di hutan, burung-burung berhenti berkicau dan rusa-rusa mendekat tanpa rasa takut. Pasangan kerajaan itu memiliki dua orang putri yang sangat dicintai rakyat. Putri pertama bernama Mayang Sari. Ia memiliki wajah tenang, mata lembut, dan hati penuh kasih. Sejak kecil, Mayang Sari senang membantu tabib kerajaan merawat orang sakit dan sering membagikan makanan kepada rakyat miskin. Putri kedua bernama Sekar Arum. Berbeda dengan kakaknya, Sekar Arum memiliki jiwa berani dan keras. Ia gemar menunggang kuda hutan, memanah, dan menjelajahi rimba bersama para pemburu kerajaan. Meski berbeda sifat, keduanya saling menyayangi. Kerajaan Pusaka Nan Sarun hidup damai selama bertahun-tahun. Sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan selalu membawa air jernih. Sawah ladang subur, hewan buruan melimpah, dan perdagangan dengan suku-suku sekitar berjalan baik. Namun kedamaian itu perlahan berubah. Musim kemarau panjang datang tanpa tanda-tanda akan berakhir. Matahari membakar bumi siang dan malam. Sungai-sungai kecil mulai menyusut. Lumpur retak muncul di dasar aliran air. Pohon-pohon hutan menggugurkan daun lebih cepat dari biasanya. Hewan-hewan liar mulai turun mendekati pemukiman manusia demi mencari air. Rakyat mulai gelisah. Para tetua adat berkumpul di balai kerajaan untuk mencari jawaban. Mereka melakukan ritual pemanggilan roh leluhur di bawah cahaya api unggun dan asap damar. Dalam ritual itu, seorang tetua tua bernama Panglima Sura mendapat penglihatan. Ia melihat dua cahaya perempuan berdiri di atas pegunungan. Dari mata mereka mengalir air tanpa henti hingga membentuk sungai besar yang membelah seluruh hutan Kalimantan. Saat penglihatan selesai, Panglima Sura jatuh pingsan. Keesokan harinya, ia menghadap raja. Dengan suara lemah, ia menyampaikan ramalan leluhur. Menurut penglihatannya, kerajaan akan mengalami bencana besar yang tidak dapat dihentikan manusia. Hutan akan terbakar, tanah akan retak, dan seluruh kehidupan akan mati kehausan.
Satu-satunya cara menyelamatkan tanah Kalimantan adalah melalui pengorbanan 2 darah suci kerajaan. Maharaja Bayu Jagat murka mendengar hal itu. Ia menganggap ramalan tersebut sebagai omong kosong yang mengerikan. Tidak mungkin ia mengorbankan kedua putrinya demi sebuah pertanda yang belum tentu terjadi. Namun musim kemarau semakin buruk. Sumur-sumur mulai mengering. Rakyat berjalan jauh ke dalam hutan hanya untuk mendapatkan setetes air. Anak-anak jatuh sakit karena kekurangan minum. Bahkan hujan kecil yang biasanya turun di malam hari tidak lagi muncul. Pada suatu sore, Putri Mayang Sari berjalan mengelilingi desa-desa kerajaan bersama adiknya. Mereka melihat penderitaan rakyat secara langsung. Seorang ibu menangis karena anaknya meninggal akibat dehidrasi. Para petani duduk lemas di ladang retak yang gagal panen. Sungai tempat anak-anak biasa bermain kini hanya menyisakan lumpur hitam. Malam itu, kedua putri tidak dapat tidur. Mayang Sari termenung di balkon istana sambil memandangi langit merah gelap. Sekar Arum berdiri di sampingnya. Angin malam terasa panas seperti napas api. Di kejauhan terdengar suara pohon tumbang dan hewan-hewan liar yang meraung mencari air. Dalam hati mereka tumbuh rasa takut yang belum pernah muncul sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kebakaran besar melanda hutan sebelah timur kerajaan. Meski berbeda sifat, keduanya saling menyayangi. Kerajaan Pusaka Nansarun hidup damai selama bertahun-tahun. Sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan selalu membawa air jernih. Sawah ladang subur, hewan buruan melimpah, dan perdagangan dengan suku-suku sekitar berjalan baik. Namun kedamaian itu perlahan berubah. Musim kemarau panjang datang tanpa tanda-tanda akan berakhir. Matahari membakar bumi siang dan malam. Sungai-sungai kecil mulai menyusut. Lumpur retak muncul di dasar aliran air. Pohon-pohon hutan menggugurkan daun lebih cepat dari biasanya. Hewan-hewan liar mulai turun mendekati pemukiman manusia demi mencari air. Rakyat mulai gelisah. Para tetua adat berkumpul di balai kerajaan untuk mencari jawaban. Mereka melakukan ritual pemanggilan roh leluhur di bawah cahaya api unggun dan asap damar. Dalam ritual itu, seorang tetua tua bernama Panglima Sura mendapat penglihatan. Ia melihat 2 cahaya perempuan berdiri di atas pegunungan. Dari mata mereka mengalir air tanpa henti hingga membentuk sungai besar yang membelah seluruh hutan Kalimantan. Saat penglihatan selesai, Panglima Sura jatuh pingsan. Keesokan harinya, ia menghadap raja. Dengan suara lemah, ia menyampaikan ramalan leluhur. Menurut penglihatannya, kerajaan akan mengalami bencana besar yang tidak dapat dihentikan manusia. Hutan akan terbakar, tanah akan retak, dan seluruh kehidupan akan mati kehausan. Satu-satunya cara menyelamatkan tanah Kalimantan adalah melalui pengorbanan 2 darah suci kerajaan. Maharaja Bayu Jagat murka mendengar hal itu. Ia menganggap ramalan tersebut sebagai omong kosong yang mengerikan. Tidak mungkin ia mengorbankan kedua putrinya demi sebuah pertanda yang belum tentu terjadi. Namun musim kemarau semakin buruk. Sumur-sumur mulai mengering. Rakyat berjalan jauh ke dalam hutan hanya untuk mendapatkan setetes air. Anak-anak jatuh sakit karena kekurangan minum. Bahkan hujan kecil yang biasanya turun di malam hari tidak lagi muncul. Pada suatu sore, Putri Mayang Sari berjalan mengelilingi desa-desa kerajaan bersama adiknya. Mereka melihat penderitaan rakyat secara langsung. Seorang ibu menangis karena anaknya meninggal akibat dehidrasi. Para petani duduk lemas di ladang retak yang gagal panen. Sungai tempat anak-anak biasa bermain kini hanya menyisakan lumpur hitam. Malam itu, kedua putri tidak dapat tidur. Mayang Sari termenung di balkon istana sambil memandangi langit merah gelap. Sekar Arum berdiri di sampingnya. Angin malam terasa panas seperti napas api. Di kejauhan terdengar suara pohon tumbang dan hewan-hewan liar yang meraung mencari air.
Dalam hati mereka tumbuh rasa takut yang belum pernah muncul sebelumnya. Beberapa hari kemudian, kebakaran besar melanda hutan sebelah timur kerajaan. Api menyebar cepat karena seluruh pepohonan kering. Asap hitam menutupi langit selama berhari-hari. Rakyat mulai meninggalkan desa-desa kecil dan berkumpul di dekat istana demi mencari perlindungan. Persediaan makanan kerajaan menipis. Maharaja Bayu Jagat akhirnya memanggil seluruh tetua adat, tabib, dan panglima perang. Pertemuan berlangsung sepanjang malam. Semua orang memiliki pendapat berbeda. Ada yang menyarankan perpindahan kerajaan ke wilayah utara yang masih memiliki sungai. Ada yang ingin membuka hutan lebih dalam demi mencari sumber air bawah tanah. Namun Panglima Sura tetap bersikeras bahwa semua usaha akan sia-sia. Menurutnya, alam telah murka, dan hanya pengorbanan 2 darah suci yang dapat mengembalikan keseimbangan. Ucapan itu membuat suasana Balairung berubah sunyi. Tak seorang pun berani menatap wajah raja. Malam semakin larut. Di luar istana, angin panas berhembus, membawa abu kebakaran. Mayang Sari dan Sekar Arum diam-diam mendengar seluruh pembicaraan dari balik tirai kayu. Untuk pertama kalinya, mereka memahami bahwa nasib kerajaan mungkin berada di tangan mereka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Wabah penyakit mulai menyebar karena kurangnya air bersih. Banyak rakyat jatuh sakit. Tangisan terdengar di hampir setiap sudut desa. Mayang Sari semakin sering membantu tabib kerajaan merawat anak-anak yang demam dan para lansia yang lemah. Sementara Sekar Arum memimpin para prajurit mencari sumber air baru ke dalam hutan. Namun, semua usaha gagal. Mereka hanya menemukan tanah kering dan sungai mati. Suatu malam, Permaisuri Ratna Bulan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di puncak gunung tertinggi Kalimantan. Di hadapannya berdiri 2 perempuan bercahaya, mengenakan pakaian putih. Kedua perempuan itu menangis. Air mata mereka jatuh ke bumi lalu berubah menjadi sungai raksasa yang mengalir hingga ke laut. Saat terbangun, sang permaisuri menangis. Ia merasa mimpi itu berkaitan dengan ramalan Panglima Sura. Keesokan harinya, ia memanggil kedua putrinya secara diam-diam. Di dalam ruang pribadinya yang dipenuhi asap gaharu dan lilin minyak, Ratna Bulan memeluk kedua anaknya erat. Ia tidak sanggup membayangkan kehilangan mereka. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa takdir besar sedang mendekat. Sementara itu, langit Kalimantan terus berubah kelam. Awan hitam tidak membawa hujan. Petir menyambar tanpa suara. Burung-burung bermigrasi meninggalkan hutan. Dan malam demi malam, suara tangisan aneh terdengar dari arah pegunungan. Rakyat percaya bahwa roh alam sedang bersedih. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa awal dari legenda besar Sungai Kapuas telah dimulai. Kemarau panjang memasuki tahun kedua. Kerajaan Pusaka Nansarun berubah menjadi negeri penuh penderitaan. Banyak rumah kosong ditinggalkan pemiliknya yang meninggal atau pergi mengembara mencari kehidupan baru. Ladang-ladang berubah menjadi tanah tandus. Pohon buah tidak lagi berbuah. Sungai kecil di sekitar kerajaan menghilang satu demi satu. Rakyat mulai percaya bahwa kutukan leluhur benar-benar sedang terjadi. Di tengah keputusasaan itu, Panglima Sura meminta izin untuk melakukan perjalanan menuju Gunung Batu Langit. Gunung suci yang dipercaya sebagai tempat berdiam roh penjaga Kalimantan. Menurut kepercayaan lama, hanya orang yang memiliki hubungan spiritual kuat yang dapat mencapai puncaknya. Perjalanan menuju gunung berlangsung selama 7 hari 7 malam. Panglima Sura ditemani beberapa tetua adat dan pembawa obor. Mereka melewati rawa gelap, hutan terbakar, dan jurang batu. Semakin mendekati puncak, udara berubah dingin meski seluruh wilayah sedang dilanda kemarau. Pada malam ke-7, mereka tiba di sebuah batu besar berbentuk gerbang alami. Di sanalah Panglima Sura melakukan ritual. Ia membakar damar, menabur bunga hutan, dan memukul jenderang tua peninggalan leluhur.
Kabut tebal turun menyelimuti gunung. Suara angin berubah seperti bisikan manusia. Dalam keadaan setengah sadar, Panglima Sura kembali mendapat penglihatan. Ia melihat bumi Kalimantan retak menjadi dua. Api muncul dari dalam tanah. Hutan berubah abu. Lalu muncul dua cahaya putih. Dua putri kerajaan berdiri di puncak gunung sambil menangis. Air mata mereka mengalir deras hingga membentuk sungai raksasa yang menyelamatkan seluruh kehidupan. Namun setelah air memenuhi bumi, kedua putri menghilang bersama cahaya matahari. Saat ritual selesai, Panglima Sura menangis ketakutan. Ia sadar bahwa ramalan itu bukan sekadar pertanda. Itu adalah takdir. Sekembalinya ke kerajaan, ia segera menghadap Maharaja Bayu Jagat. Balairung kerajaan kembali dipenuhi ketegangan. Dengan suara berat, Panglima Sura menjelaskan bahwa leluhur telah memberi jawaban terakhir. Dua putri kerajaan harus melakukan perjalanan menuju Gunung Batu Langit saat bulan merah muncul di langit. Di puncak gunung itulah pengorbanan akan terjadi. Jika tidak dilakukan, seluruh Kalimantan akan musnah oleh kekeringan dan api. Maharaja Bayu Jagat menghantam singgasananya hingga retak. Ia menolak mentah-mentah ramalan itu. Baginya, tidak ada takdir yang pantas dibayar dengan nyawa anak-anaknya. Namun, Permaisuri Ratna Bulan hanya tertunduk diam. Ia tahu alam tidak pernah berbicara tanpa alasan. Malam itu, Putri Mayang Sari berjalan sendirian menuju halaman belakang istana. Di sana terdapat pohon tua tempat ia sering bermain semasa kecil. Ia memandangi tanah retak di bawah akar pohon. Kenangan masa kecilnya bersama Sekar Arum muncul satu persatu. Ia teringat suara tawa mereka di tepi sungai kecil yang kini sudah mati. Ia teringat wajah rakyat yang selalu menyambutnya dengan senyum. Namun kini semua berubah menjadi penderitaan. Tak lama kemudian Sekar Arum datang menghampirinya. Kedua saudari itu duduk berdampingan tanpa bicara. Mereka sama-sama mengetahui isi ramalan. Di kejauhan terdengar suara genderang duka dari desa yang baru kehilangan beberapa warganya. Angin malam terasa semakin kering. Sekar Arum yang biasanya tegar mulai merasa takut. Untuk pertama kalinya ia tidak tahu bagaimana melawan sesuatu yang tidak terlihat. Hari berikutnya, bencana besar kembali terjadi. Sebuah gempa mengguncang wilayah kerajaan. Tanah retak di banyak tempat. Beberapa rumah roboh. Dari celah tanah muncul asap panas, berbau belerang. Rakyat semakin panik. Sebagian mulai berkumpul di depan istana sambil memohon kepada raja agar melakukan apapun demi menyelamatkan negeri. Maharaja Bayu Jagat terjebak dalam pertarungan batin. Sebagai raja, ia harus melindungi rakyat. Namun sebagai ayah, ia tidak sanggup kehilangan kedua putrinya. Hari demi hari berlalu dalam ketegangan. Sementara itu, Putri Mayang Sari mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sungai besar mengalir membelah hutan. Ia melihat anak-anak bermain di air jernih. Ia melihat kapal-kapal kecil berlayar membawa kehidupan. Namun, di tengah sungai itu berdiri dua bayangan perempuan yang perlahan memudar menjadi cahaya. Mimpi itu terus datang setiap malam. Sekar Arum pun mulai mengalami hal serupa. Ia mendengar suara perempuan tua memanggil namanya dari arah pegunungan. Kadang ia terbangun dengan air mata mengalir tanpa sebab. Permaisuri Ratna Bulan menyadari bahwa kedua anaknya mulai terhubung dengan kekuatan alam. Pada malam bulan purnama, ia membawa kedua putrinya ke ruang suci kerajaan. Ruangan itu hanya digunakan untuk ritual leluhur. Di tengah ruangan terdapat mangkuk batu berisi air terakhir dari mata air suci kerajaan. Ratna Bulan meminta kedua putrinya menyentuh air itu. Saat jari mereka menyentuh permukaan air, cahaya putih muncul dari mangkuk batu. Air di dalamnya bergetar. Kemudian terdengar suara gemuruh jauh dari dalam bumi. Ketiga perempuan itu saling memandang dengan wajah pucat. Ratna Bulan akhirnya memahami
bahwa ramalan itu tidak dapat dihindari. Sementara itu, rakyat mulai menyiapkan ritual besar memohon hujan. Ribuan orang berkumpul di lapangan kerajaan. Mereka membawa sesaji buah hutan, ukiran kayu, dan bunga liar. Jenderang ditabuh sepanjang malam, namun hujan tetap tidak turun. Sebaliknya, bulan berubah merah. Seluruh rakyat terdiam memandang langit. Panglima Sura jatuh berlutut. Kadang terdengar suara pohon tumbang di kejauhan akibat tanah yang retak. Pada malam pertama perjalanan, rombongan berhenti di tepi hutan mati. Langit terlihat aneh. Bintang-bintang redup seperti tertutup asap. Di sekitar api unggun, para tetua mulai menyanyikan doa kuno untuk memohon perlindungan leluhur. Putri Mayang Sari duduk memandangi bara api. Ia merasa ketakutan mulai memenuhi dadanya. Namun setiap kali mengingat penderitaan rakyat, ia kembali menguatkan diri. Sekar Arum berjalan sendirian di antara pepohonan kering. Ia mencoba menahan kesedihan yang terus menghantam pikirannya. Sepanjang hidup, ia selalu percaya bahwa keberanian dapat mengalahkan apapun. Tetapi kini, ia harus menghadapi sesuatu yang tidak dapat dilawan dengan senjata. Keesokan harinya perjalanan dilanjutkan menuju wilayah pegunungan. Jalur semakin sulit. Mereka harus melewati jurang sempit dan bebatuan tajam. Kabut mulai turun lebih tebal. Beberapa penjaga mengaku melihat bayangan putih bergerak di antara pepohonan. Panglima Sura percaya bahwa roh leluhur sedang mengawasi perjalanan mereka. Pada hari ketiga, rombongan tiba di sebuah lembah luas yang dahulu dipenuhi sungai. Kini dasar lembah retak dan kering. Di tengah lembah berdiri batu besar berbentuk manusia menangis. Menurut cerita lama, batu itu adalah lambang kesedihan alam. Saat kedua putri melewati batu tersebut, angin dingin tiba-tiba berhembus. Kabut berputar mengelilingi mereka. Beberapa tetua langsung bersujud karena percaya roh gunung sedang menyambut pengorbanan suci. Malam berikutnya, hujan abu turun dari langit. Di kejauhan tampak cahaya merah dari arah gunung berapi yang mulai aktif akibat retakan bumi. Seluruh rombongan sadar bahwa waktu semakin sedikit. Pada hari kelima, mereka memasuki kawasan suci Gunung Batu Langit. Pohon-pohon di sana berbeda dari wilayah lain. Meski kemarau melanda seluruh negeri, beberapa pohon besar masih berdiri hijau. Udara terasa dingin dan lembab. Burung-burung putih terbang berputar di atas kepala rombongan. Panglima Sura menjelaskan bahwa kawasan itu dilindungi kekuatan leluhur. Tidak sembarang manusia dapat memasukinya. Semakin mendekati puncak, jalan menjadi lebih berat. Kabut putih begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Suara air samar mulai terdengar meski tidak ada sungai di sekitar mereka. Putri Mayang Sari merasa jantungnya berdebar keras. Ia merasakan sesuatu memanggil dari atas gunung. Pada malam ke-6, mereka beristirahat di sebuah gua batu. Di dinding gua terdapat lukisan kuno bergambar dua perempuan menangis. Air mata mereka digambarkan berubah menjadi sungai panjang yang mengalir hingga laut. Semua orang terdiam melihat lukisan itu. Panglima Sura percaya bahwa legenda tersebut telah ada jauh sebelum kerajaan berdiri. Artinya, pengorbanan dua putri mungkin telah ditentukan sejak zaman leluhur. Malam itu, kedua putri duduk berdampingan di depan gua. Kabut bergerak pelan menutupi hutan di bawah gunung. Mayang Sari memegang tangan adiknya erat. Untuk pertama kalinya, sejak perjalanan dimulai, mereka menangis bersama. Bukan karena takut mati, tetapi karena sedih harus meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran. Sekar Arum memandang langit yang dipenuhi cahaya merah bulan. Ia membayangkan rakyat kerajaan kembali hidup damai jika pengorbanan mereka berhasil. Bayangan itu memberinya kekuatan. Keesokan harinya, rombongan mencapai puncak Gunung Batu Langit. Puncak itu berupa dataran batu luas yang dikelilingi jurang dalam. Di tengahnya terdapat batu hitam besar menyerupai altar alam. Langit di atas gunung berputar gelap. Petir menyambar tanpa suara. Angin bertiup sangat kencang.
Para tetua segera mempersiapkan ritual terakhir. Obor dinyalakan mengelilingi altar batu. Sesaji diletakkan di 4 penjuru mata angin. Panglima Sura memulai doa leluhur dengan suara lantang. Saat ritual berlangsung, bumi mulai bergetar. Retakan muncul di sekitar puncak gunung. Asap putih keluar dari celah-celah batu. Langit berubah semakin merah. Para penjaga ketakutan. Namun, kedua putri tetap berdiri tenang di depan altar. Mayang Sari menutup mata sambil memohon agar pengorbanan mereka benar-benar menyelamatkan rakyat. Sekar Arum menggenggam belati pusaka sambil memandangi hutan Kalimantan yang terbentang luas di bawah mereka. Saat bulan merah mencapai titik tertinggi, suara gemuruh besar terdengar dari dalam bumi. Angin berputar membentuk pusaran raksasa. Kabut putih naik mengelilingi puncak gunung. Dan pada saat itulah takdir besar mulai terbuka. Langit di atas gunung batu langit berubah seperti lautan api. Petir merah menyambar tanpa suara. Angin berputar sangat kuat hingga obor-obor ritual hampir padam. Para tetua adat terus melantunkan doa leluhur dengan suara gemetar. Panglima Sura berdiri di depan altar batu sambil mengangkat tongkat ritual ke langit. Bumi berguncang semakin keras. Retakan panjang membelah puncak gunung. Dari dalam celah keluar cahaya putih menyilaukan. Kedua putri saling memandang. Mereka menyadari bahwa saat yang ditakdirkan akhirnya tiba. Tiba-tiba kabut putih berkumpul membentuk sosok perempuan tua raksasa. Wajahnya samar seperti asap. Matanya bersinar lembut namun penuh kesedihan. Para tetua langsung bersujud. Mereka percaya sosok itu adalah roh Ibu Borneo, penjaga alam Kalimantan sejak zaman pertama. Suara angin berubah menjadi bisikan panjang. Kabut bergerak mengelilingi kedua putri. Mayang Sari dan Sekar Arum merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Dalam hati mereka muncul gambaran penderitaan rakyat, hutan yang terbakar, sungai-sungai mati, dan anak-anak yang kehausan. Air mata mulai mengalir dari wajah Mayang Sari. Ia menangis, bukan karena takut, melainkan karena cinta mendalam kepada negerinya. Sekar Arum yang selama ini keras dan tegar akhirnya ikut menangis. Semua kesedihan yang ia tahan selama perjalanan tumpah bersama air matanya. Saat air mata kedua putri jatuh ke altar batu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanah bergetar hebat. Cahaya putih memancar dari retakan bumi. Air bening mulai keluar dari sela-sela batu. Awalnya hanya tetesan kecil. Namun dalam hitungan detik berubah menjadi aliran deras. Para tetua terkejut. Air terus menyembur semakin kuat. Retakan di puncak gunung terbuka lebih lebar hingga membentuk jalur panjang menuruni lereng. Air dari altar mengalir mengikuti jalur retakan itu. Dalam waktu singkat, aliran kecil berubah menjadi arus besar. Suara gemuruh air menggema ke seluruh pegunungan. Kabut putih bercampur cahaya menyelimuti kedua putri. Tubuh mereka perlahan mulai memudar. Mayang Sari memandang hutan Kalimantan untuk terakhir kalinya. Di matanya terpantul harapan bahwa kehidupan akan kembali tumbuh. Sekar Arum menggenggam tangan kakaknya erat. Mereka berdiri di tengah cahaya, seperti dua bintang yang perlahan menyatu dengan langit. Para tetua menangis menyaksikan kejadian itu. Maharaja Bayu Jagat dan Permaisuri Ratna Bulan yang baru tiba di puncak gunung langsung berteriak histeris melihat kedua putrinya memudar. Mereka terlambat. Sang raja berusaha berlari menuju altar. Namun, pusaran angin menahannya. Air terus mengalir semakin deras dari retakan bumi. Dalam sekejap, aliran itu berubah menjadi sungai besar yang membelah pegunungan. Petir menyambar langit. Kemudian, hujan pertama setelah bertahun-tahun akhirnya turun. Hujan turun sangat deras. Seluruh Kalimantan seakan menangis bersama. Api hutan perlahan padam. Tanah retak mulai dipenuhi air. Sungai-sungai kecil kembali hidup. Sementara itu, di puncak gunung, tubuh kedua putri telah sepenuhnya berubah menjadi cahaya. Cahaya itu naik ke langit lalu menghilang bersama hujan. Yang tersisa hanyalah dua untaian bunga putih di atas altar batu. Permaisuri Ratna Bulan jatuh pingsan
karena kesedihan. Maharaja Bayu Jagat berlutut di tengah hujan deras. Untuk pertama kalinya sepanjang hidup, raja besar itu menangis tanpa mampu menghentikan air matanya. Panglima Sura menundukkan kepala penuh hormat. Ia memahami bahwa pengorbanan suci telah diterima alam. Air yang muncul dari Gunung Batu Langit terus mengalir deras menuju lembah dan hutan. Arusnya semakin besar dari hari ke hari. Sungai Baru itu membelah seluruh wilayah Kalimantan Barat hingga mencapai lautan jauh. Rakyat kerajaan menyaksikan keajaiban tersebut dengan penuh haru. Hujan turun selama berhari-hari. Tanaman mulai tumbuh kembali. Hutan yang hangus perlahan menghijau. Hewan-hewan liar kembali bermunculan. Kehidupan yang hampir musnah bangkit kembali karena air dari sungai besar itu. Rakyat percaya sungai tersebut berasal dari air mata kedua putri. Karena itulah sungai itu diberi nama Kapuas. Nama yang dalam bahasa kuno kerajaan berarti aliran kehidupan abadi. Meski negeri terselamatkan, duka mendalam menyelimuti kerajaan. Istana terasa kosong tanpa tawa Mayang Sari dan keberanian Sekar Arum. Setiap malam, Maharaja Bayu Jagat duduk memandangi Sungai Baru dari kejauhan. Ia mendengar suara arus air seperti bisikan kedua putrinya. Permaisuri Ratna Bulan sering meletakkan bunga putih di tepian sungai sambil berdoa. Rakyat kerajaan pun mulai membangun pemukiman baru di sepanjang aliran Kapuas. Sungai itu menjadi sumber kehidupan. Airnya memberi ikan, jalur perdagangan, dan kesuburan bagi tanah. Anak-anak kembali bermain di tepian sungai. Perahu-perahu mulai berlayar membawa hasil bumi. Dan setiap kali hujan turun di malam sunyi, masyarakat percaya bahwa itu adalah air mata kasih sayang dua putri yang masih menjaga tanah Kalimantan. Legenda mereka menyebar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak hanya sebagai cerita pengorbanan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa cinta kepada sesama mampu mengubah dunia. Puluhan tahun berlalu sejak pengorbanan dua putri di Gunung Batu Langit. Kerajaan Pusaka Nansarun perlahan berubah menjadi pusat kehidupan baru di tepian Sungai Kapuas. Sungai besar itu terus mengalir membelah hutan Kalimantan, seperti urat nadi raksasa yang memberi kehidupan ke segala arah. Airnya jernih dan tak pernah kering. Setiap musim, sungai membawa ikan melimpah dan menyuburkan tanah di sepanjang alirannya. Desa-desa baru tumbuh di tepi Kapuas. Perahu kayu berlayar membawa hasil hutan, rempah, rotan, dan buah-buahan. Pedagang dari wilayah jauh mulai datang melalui sungai. Mereka kagum melihat aliran air yang begitu panjang dan luas. Namun di balik kemakmuran itu, masyarakat tidak pernah melupakan asal-usul sungai tersebut. Di setiap desa selalu ada cerita tentang dua putri yang mengorbankan dirinya demi keselamatan tanah Kalimantan. Anak-anak tumbuh mendengar kisah Mayang Sari dan Sekar Arum. Sebelum tidur, para ibu mengajarkan bahwa air sungai harus dihormati karena berasal dari cinta dan pengorbanan suci. Sementara itu, Maharaja Bayu Jagat menjadi penguasa yang jauh lebih pendiam. Kesedihan kehilangan kedua putrinya tidak pernah benar-benar hilang. Namun ia merasa bangga karena darah keluarganya telah menyelamatkan ribuan jiwa. Ia memerintahkan pembangunan tugu batu besar di tepian Kapuas. Pada tugu itu diukir gambar dua perempuan yang menangis sambil memegang bunga putih. Setiap tahun, rakyat kerajaan mengadakan upacara penghormatan di depan tugu tersebut. Mereka menyalakan obor di sepanjang sungai dan menghanyutkan bunga ke arus air. Upacara itu disebut Malam Air Mata Putri. Saat malam upacara tiba, seluruh tepian sungai dipenuhi cahaya obor yang memantul di permukaan air. Suasana terasa hening dan sakral. Para tetua adat membacakan kisah pengorbanan dua putri kepada generasi muda. Mereka mengingatkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Jika manusia serakah dan merusak hutan, maka bencana akan datang kembali. Tahun demi tahun berlalu. Kerajaan Pusaka Nansarun akhirnya runtuh dimakan zaman.
Namun, Sungai Kapuas tetap mengalir. Ia menjadi saksi lahir dan hilangnya banyak generasi. Kadang saat kabut pagi turun di atas permukaan sungai, para nelayan mengaku melihat bayangan dua perempuan berpakaian putih berdiri di atas air. Bayangan itu muncul sesaat lalu menghilang bersama embun. Sebagian percaya kedua putri masih menjaga Kapuas dari dunia roh. Ada pula kisah tentang bunga putih misterius yang muncul hanyut di sungai setiap malam bulan merah. Bunga itu dipercaya sebagai tanda bahwa Mayang Sari dan Sekar Arum masih mengawasi tanah Kalimantan. Di beberapa daerah pedalaman, para tetua melarang masyarakat berkata kasar atau membuang kotoran sembarangan ke sungai. Mereka percaya arwah dua putri akan bersedih jika Kapuas dikotori. Karena itu, sungai dijaga penuh hormat selama berabad-abad. Suatu ketika, seorang pemburu muda tersesat di hutan dekat Gunung Batu Langit. Ia berjalan selama berhari-hari tanpa menemukan jalan pulang. Persediaan makanannya habis, tubuhnya lemah dan hampir menyerah. Saat malam turun, ia melihat cahaya putih di antara pepohonan. Cahaya itu bergerak perlahan menuju sebuah aliran air kecil. Pemburu muda mengikuti cahaya tersebut. Ia menemukan sumber air jernih yang belum pernah diketahui siapapun. Saat meneguk air itu, tubuhnya kembali kuat. Namun, ketika ia menoleh, cahaya putih sudah hilang. Setelah berhasil kembali ke desa, pemburu itu bersumpah telah melihat roh dua putri penjaga Kapuas. Cerita tersebut semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pengorbanan Mayang Sari dan Sekar Arum tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hidup dalam setiap aliran sungai, setiap hujan, dan setiap kehidupan yang tumbuh di tanah Kalimantan. Waktu terus berjalan. Generasi berganti, kerajaan berubah menjadi wilayah-wilayah baru. Namun Sungai Kapuas tetap menjadi pusat kehidupan masyarakat. Bahkan ketika perahu besar dari negeri jauh mulai datang membawa perubahan zaman, legenda dua putri tetap bertahan. Para orang tua terus menceritakannya kepada anak-anak mereka. Cerita itu bukan sekadar dongeng. Ia menjadi pengingat bahwa pengorbanan, cinta keluarga, dan kepedulian terhadap alam adalah warisan paling berharga. Pada suatu malam yang tenang, seorang tetua tua duduk di tepian Kapuas bersama cucunya. Kabut tipis melayang di atas permukaan sungai. Bulan memantulkan cahaya perak di arus air yang bergerak perlahan. Tetua itu menunjuk ke arah sungai luas di hadapan mereka. Dengan suara pelan ia menceritakan kembali kisah air mata dua putri. Sang cucu mendengarkan dengan mata berbinar. Saat cerita selesai, angin malam berhembus lembut. Permukaan sungai berkilau seperti dipenuhi cahaya kecil. Tetua tua itu tersenyum. Ia percaya selama Sungai Kapuas masih mengalir, nama Mayang Sari dan Sekar Arum tidak akan pernah dilupakan. Dan jauh di atas langit Kalimantan, dua cahaya putih seakan terus menjaga tanah yang pernah mereka selamatkan dengan air mata cinta dan pengorbanan. Demikianlah kisah air mata dua putri, legenda yang dipercaya menjadi asal-usul lahirnya Sungai Kapuas di tanah Kalimantan. Sebuah cerita lama yang mengajarkan bahwa cinta, pengorbanan, dan kepedulian terhadap alam mampu meninggalkan jejak abadi bagi kehidupan manusia. Hingga kini, Sungai Kapuas masih terus mengalir membelah Kalimantan, seolah membawa kenangan tentang dua putri yang rela mengorbankan segalanya demi rakyat dan tanah kelahirannya. Terima kasih sudah menemani perjalanan legenda Nusantara kali ini. Jangan lupa dukung Cerita Singkat Indonesia dengan mengikuti dan membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian agar kisah-kisah warisan leluhur Indonesia tetap hidup sepanjang zaman. Sampai jumpa di legenda berikutnya dan selamat beristirahat.